Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wakil Agus. Di sini kita akan mempelajari materi tentang mesin bubut atau turning machine. Ini profil saya, nama saya Wakil Agus. Anda bisa mencari saya di Instagram dengan mengetikkan @wakil_ar. Masuk ke materi, pertama pengertian mesin bubut. Apa sih mesin bubut itu? Nah, mesin bubut itu adalah salah satu mesin perkakas untuk memotong benda kerja. Nah, contoh-contoh mesin perkakas lainnya itu ada mesin vise, terus mesin bor itu juga termasuk dari mesin perkakas. Di mana benda kerja itu untuk mesin bubut itu yang berputar benda kerjanya, sedangkan pahatnya itu bergerak secara translasi. Selebihnya itu nanti dijelaskan dalam prinsip kerja. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya. Untuk prinsip kerjanya itu yang berputar benda kerjanya. Benda kerjanya dicekam pada spindle. Lalu untuk yang bergerak adalah pahatnya. Ini pahatnya bergerak sejajar dengan sumbunya secara translasi. Gerakannya itu memanjang dan melintang. Nah, ini dijelaskan pemakanan benda kerja dilakukan dengan cara benda kerja berputar dengan kecepatan tertentu pada spindle. Secara bersamaan, pahatnya itu bergerak secara translasi sejajar dengan benda kerja. Lanjut, bagian-bagian mesin bubut. Nah, di sini itu bagian-bagian mesin bubut utamanya ada headstock atau kepala tetap, lalu spindle revolvers. Nah, ini tempatnya cekam, lalu feed tank gearbox. Ini untuk mengatur kecepatan, power unit ini panel untuk menghidupkan mesin, lead screw dan feed rod ini biasa disebut dengan poros transporter dan poros pembawa, cariago atau eretan, tool post ini tempat pahat tadi, tailstock ini adalah kepala lepas, lalu ada bed. Untuk penjelasannya, nah itu tailstock adalah tempat untuk menyangga benda kerja pada bagian ujung yang berseberangan dengan cekam pada proses pembubutan. Selain untuk penyangga, di sini juga adalah tempat untuk pemasangan bor. Lalu ada lead screw. Ini adalah poros panjang berulir yang dipasang pada bagian cariago atau eretan. Ini gunanya adalah untuk pembuatan ulir secara otomatis. Lalu ada feed rod. Ini letaknya sejajar dengan lead screw atau tempatnya itu lebih di bawahnya sebenarnya. Ini gunanya untuk melakukan pembubutan otomatis secara melintang maupun memanjang. Lalu ada cariago. Ini adalah eretan tempat dari tool post. Di sini ada 3 eretan memanjang, melintang, dan eretan atas. Lalu ada tool post. Ini tempat dudukan dari pahat. Yang terakhir ada headstock atau kepala tetap. Nah, ini tempat spindle dan cekam. Lalu di dalamnya juga ada seluruh transmisi gerak dari mesin bubut sendiri. Selanjutnya, dimensi dan jenis dari mesin bubut. Dimensi mesin bubut itu untuk tingginya diukur dari center cekam sampai bawah bed. Nah, itu untuk tingginya, sedangkan untuk panjangnya diukur dari ujung cekam sampai jarak terjauh dari tailstock atau kepala lepas. Lalu untuk jenis mesin bubut itu secara umumnya ada 2. Pertama adalah mesin bubut konvensional dan kedua adalah mesin bubut CNC. Mesin bubut konvensional itu adalah mesin bubut yang masih dioperasikan secara manual oleh operator mesin. Lalu untuk CNC sendiri adalah untuk mesin bubut yang pergerakannya sudah dikontrol otomatis melalui program dari komputer. Selanjutnya, jenis pekerjaan pada mesin bubut. Pertama, pembubutan muka atau facing. Seperti namanya, pembubutan muka dilakukan pada muka benda kerja. Lalu ada pembubutan rata. Ini membubut rata sesuai garis sumbu pada permukaan benda kerja. Setelah itu ada pembuatan ulir. Ini dilakukan pembuatan ulir dengan menggunakan pahat, jadi bukan menggunakan apa itu namanya, asik diputerwi.
Selanjutnya ada pembubutan tirus atau taper. Itu adalah pembuatan benda kerja berbentuk konis. Konis itu adalah benda kerja yang memiliki dua ujung dengan dimensi yang berbeda. Jadi diameter ujung satu dan ujung lainnya itu berbeda. Selanjutnya ada pembuatan lubang drilling. Ini pembuatan lubang dengan menggunakan bor yang dipasang pada kepala lepas. Lalu perluasan lubang boring sama, ini sama seperti drilling tapi menggunakan atau bor yang lebih besar dari lubang yang sudah ada. Lalu knurling, ini adalah pembuatan profil pada permukaan benda kerja dengan cara ditekankan pada benda kerja yang berputar. Selanjutnya ada jenis-jenis pahat mesin bubut. Nah, dapat dilihat pada gambar. Ini adalah pahat muka kiri. Lalu ada pahat jumper kiri, pahat rata kiri, ini juga rata kiri. Lalu ini adalah pahat ulir kiri. Ini pahat alur. Ini juga ulir kanan, sudah masuk ke pahat kanan ya. Lalu ini pahat rata kanan, pahat jumper kanan, dan ini pahat alur kanan. Selanjutnya ini ada parameter pemotongan dari mesin bubut. Yang pertama ada kecepatan potong atau cutting speed. Nah, itu kecepatan potong itu adalah kecepatan pahat melintasi benda kerja untuk menghasilkan hasil yang paling sesuai dengan yang diinginkan. Lalu kedalaman pemotongan, ini adalah dalamnya sayatan diukur dari permukaan benda kerja menuju sumbu benda kerja. Lalu ada gerak makan atau feed. Itu adalah gerak titik sayat alat potong persatuan putaran benda kerja. Yang terakhir ada waktu pemesinan atau machining time. Nah, yaitu adalah banyak waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu proses pemesinan. Ya, terima kasih. Itu adalah materi mesin bubut, pengantar mesin bubut ya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan melalui kolom komentar. Sekian dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.